Di pertemuan kali ini kita akan berhenti atau istirahat sebentar terkait dengan PHP ya. Kita akan eh, beralih ke pengolahan database-nya. Jadi tentunya sebuah sistem informasi, kalau dikatakan sebuah sistem informasi itu namanya informasi, jadi terkait dengan pengolahan data diolah sehingga menjadi sebuah informasi. Jadi perbedaan data dengan informasi itu, kalau informasi itu belum apa informasi itu sudah memiliki makna ya, kalau data itu belum memiliki makna. Jadi kumpulan-kumpulan dari data nanti kita gabung menjadi satu. Contoh sederhananya kalau kita sebut Alex gitu ya, kita nyebut nama Alex, kan belum tentu nama Alex itu nama siapa, nama warga kelurahan mana, atau nama seorang mahasiswa atau tenaga perawat, ya belum jelas. Tapi kalau sudah digabungkan nama Alex, tempat kerjanya di instansi gawat darurat, rumah sakit apa, itu menjadi sebuah informasi. Jadi kumpulan dari data itu dibentuk dalam sebuah, menjadi sebuah pengolahannya nanti bisa macam-macam. Kalau menggunakan komputer yang sederhananya pengolahan data yang menggunakan Excel itu ya, spreadsheet itu. Disajikan dalam sebuah tabel, kolom disajikan dalam kolom dan baris, kemudian nanti dikasih formulanya apa. Kalau kaitannya dengan sistem informasi, nanti data itu akan kita koleksi atau kita kumpulkan dalam sebuah basis data namanya. Sudah saya share materinya dan rekaman dari penjelasan kelas sebelum kakak tingkat kalian juga sudah saya share di grup ya. Eh, ini ada pengantarnya. Saya tidak ingin panjang lebar ngulang ya, karena dan ini yang login baru 34 ya. Nanti silahkan yang video di teori yang sudah saya sematkan di Siatu, silahkan dibuka kalau mama ada waktu yang kosong. Seperti pertemuan 1 sampai 5, saya di tatap muka ini kita ingin praktisnya. Jadi nanti apa yang perlu dikerjakan untuk memahami terkait dengan pemahaman sistem basis data seperti ini. Jadi data yang tadi saya sampaikan itu disimpan dalam sebuah namanya database management system atau sering disebut DBMS. DBMS ya. Di database management system ini nanti isinya apa? Isinya ya tabel-tabel. Contoh kalau di pembelajaran kaitannya dengan informasi akademik gitu ya. Tentunya di sana di database management system itu ada apa? Ya ada mahasiswa, ada dosen, ada nilai. Waktu mahasiswa dan dosen ada mata kuliah berinteraksi kan menjadi sebuah nilai. Jadi isinya ya ini nyimpan data. Ya, data ini nanti akan dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Kalau di dalam sistem ini disebut namanya entitas ini. Entitas itu apa? Ada penjelasannya di sini. Entitas itu adalah sebuah objek yang dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Contoh di Siato itu kan entitasnya berarti ada data mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah itu sendiri, ada kaitannya data keuangan, gitu ya. Itu namanya entitas. Objek yang dapat dibedakan dari satu dengan yang lainnya yang diwujudkan dalam sebuah basis data. Nanti eh, perwujudan dari entitas itu apa ya dalam sebuah tabel nanti. Jadi entitas ini nanti menjadi sebuah tabel. Kalau di dalam Excel, entitas ini nanti akan menjadi sebuah apa ya? Ya tabel itu bisa dalam satu sheet terdiri dari beberapa tabel. Kemudian di entitas di atas itu enterprise ya. Enterprise itu suatu bentuk organisasi. Contoh ya tadi kalau di perguruan tinggi itu butuh informasi sistem yang menangani kegiatan keakademikan ya, nanti dibuat sebuah sistem informasi akademik. Oh, di dalamnya harus terintegrasi dengan keuangan ya, nanti ada sistem informasi keuangan. Oh, ada di sana ada SDM, mungkin di rumah sakit juga sama ya. Mungkin sudah familiar ya sistem informasi manajemen rumah sakit ini yang kaitannya dengan pendataan pasien ya. Saya tidak tahu apakah yang keperawatan ini masuk dalam SIM RS jadi satu sistem atau sistem yang terpisah yang kaitannya dengan kegiatan seorang perawat untuk
menangani pasien ya. Itu jadi terintegrasi dalam SIM RS atau tersendiri. Jadi silakan berkomen boleh atau mau ngomong ya silakan. Kemudian entitas tadi, objek yang bisa dibedakan dalam sebuah sistem tadi, nanti dia memiliki sebuah atribut ya. Ya contoh tadi kayak mahasiswa itu punya name, punya nama, jenis kelamin, ya, tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan sistem yang akan kita buat, bagaimana entitas di sini ya. Saya ini berangkat dari riset kaitannya dengan sistem informasi perawatan ya. Bentar. Hasil entitas. Ada ya. Bentar. Ada tabelnya Excel sebentar. Simulasi Denis. Oh, enggak kesimpan di sini. Enggak, saya cari di kelas lain. Simpan di mana ini? Bentar. Ketujuh. Oh, ini sudah bentuk ini. Aslinya ada di dalam ada Excelnya saya, tapi saya lupa naruhnya. Saya tingkatkan dia. Nah, kita yang membuat pendaftaran pasien waktu masuk itu dari antara seorang antara pasien dengan apa yang dikeluhkan oleh perawat gitu ya. Dari rumah sakit pendaftaran kan ada diagnosa masuknya apa. Kemudian nanti dicatat data dari pasien tersebut. Poinnya ada berapa kemarin? E atau F ya saya? Waktu Gordon Hill Function kalau nggak salah itu. Dulu waktu pernah, saya lupa Excel. Ya nanti yang jadinya dari hasil riset tadi yang telah saya sampaikan itu akan menjadi sebuah seperti ini. Mana tadi? Sudah. Nah ini akan menjadi sebuah untuk membuat sebuah sistem informasi perawatan sederhana tentunya ya. Tapi pengalaman di kakak tingkat yang kemarin itu tidak nyampe ke SLKI sama Siki ya. Jadi hanya nyampe ke diagnosa saja. Tidak tahu nanti yang untuk angkatan kalian apakah kalau nanti bisa terpapar nyampe dengan Siki sama SLKI ya alhamdulillah ya. Tapi biasanya sampai diagnosa saja. Tapi minimal ya sudah tahu minimal dari tanya jawab nanti waktu pendaftaran pasien tadi itu ditanya jawab nanti gejala yang dipilih sesuai dengan pertanyaan diinput oleh perawat nanti hasilnya menjadi diagnosa perawatan kan nanti ada masalah utama ya masalah utama sama masalah tambahan biasanya tambahannya berapa 2 atau 3 ya dari masalah utama ya nanti munculnya sampai situ tok biasanya tapi kalau ingin dilanjutkan ya nanti bisa SLKS sama Siki Siki itu apa ya saya lupa pernah buat tapi lupa lagi apa SLKI Siki apa Siki apa bu? Siki bu? Intervensi keperawatan ya? intervensinya ya kemudian SLKI keluaran SLKI SLKI apa Anggar luaran, Pak. luarannya jadi contoh waktu ditemukan dan tidak saya Jangan di sini. ditemukan sebentar kemarin Excelnya nggak taruh contoh di diagnosa perawat D001 itu nanti asalnya dipelajari di pertemuan besok apa ini ya lihat tadi ini bentar. Oh ya ini lah tadi saya cari kelupaan menurut Gordon Function Health Pattern ya nah, ini ada identitas riwayatnya apa saja kemudian nanti ada pola fungsi kesehatan ya pola nutrisi metabolik dan sebagainya ini hanya hasil riset ya
yang kemarin dilakukan dengan dosen perawat ya. Sistem keperawatan sederhana. Nyampe dengan poin apa ini? Apa namanya? Fisik kelihatannya. Pemeriksaan fisik sama penunjang. Ya, sampai ini. Tapi nanti yang kita buat tidak semuanya ya, tidak semua. Ya, untuk menjadikan ini ya, untuk kita melakukan pengkajian terhadap pasien itu membutuhkan nanti yang data muncul di sini. Jadi keluhan utama itu dari masalah di 001. Di 001 itu tabelnya apa ini? Kebersihan jalan nafas tidak efektif ya. Luarannya bersihkan jalan nafas jadi meningkat. Ya, untuk mendapatkan luaran ini nanti kan menggunakan standar intervensi ya keperawatan. Intervensinya apa untuk di 001 tadi? Di 001 tadi adalah bersihan jalan nafas tidak efektif itu ditempuh ini hanya sampling ya aslinya banyak tapi yang utama itu untuk latihan batuk efektif yang kedua dukungan kepatuhan program kesehatan ya nanti dilakukan ini tapi kemarin tadi saya sampaikan yang kakak tingkat kalian biasanya hanya nyampe ke diagnosanya aja jadi untuk intervensinya belum kemarin buat sistemnya belum sampai sini. Tapi nanti semoga ini sampai sini. Tapi agak lebih kompleks ketimbang yang hanya dari masalah tadi. Ini waktu tanya jawab masalahnya apa kan perawat milih sesuai listnya di sini. Contoh keluhan utama apa dari ini informasi keperawatan dasar ini dari D1, 3, nanti yang muncul gejalanya. Dari gejalanya di 01 nanti muncul ini. Ini saya ambil sampling juga tidak semuanya ya, ini hanya 2 setiap diagnosa perawat. Aslinya di dalam buku itu kan banyak ya, buku diagnosa perawat itu, buku perawatan ini. Bukunya tebel kemarin dikasih, ini kan kalau salah. Aslinya banyak, cuma kita ambil sampling aja. Tiap ini juga tidak semua ya, ini hanya yang difilter keperawatan dasar kalau tidak salah kemarin itu. Ada 37. Oke, nanti ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita kembali ke sana. Karena tadi berkaitan dengan basis data harus diterangkan. Sampai mana tadi? Entitas ya. Kemudian ada atribut. Tadi sudah sampai ini ya, bahwa contoh mahasiswa. Untuk yang sikap ini apa? Atributnya tadi ada, ya tadi tabel tadi. Nanti ada tabel, mana tadi? Sebentar. Ada tabel terkait dengan, jadi untuk membuat pengkajian ini, supaya muncul kita butuh tabel masalah yang isinya ada DP, MSLH sama luarannya apa. Kemudian kita butuh atribut lagi setiap masalah kan memiliki gejala ya sesuai dengan buku keperawatan itu. Jadi kita ambil sampling hanya 2 saja gejalanya. Aslinya bisa ditambahkan ya. Banyak nanti kalau ini hanya simulasi aja. Simulasi dari gejala yang di 001 itu yang kita ambil 2 atau tidak efektif sama spektrum berlebih gitu. Kemudian ada SLKI Siki ya. Ya, dari di lain ini tentunya nanti ada data terkait dengan identitas pasien, nanti ketambahan. Kemudian ada lagi user itu yang masuk ke sistem itu siapa, perawatnya siapa, dan yang mencatat atau menangani pasien si X ini. Nanti perlu kita catat. Jadi ini hanya yang utama, nanti pendukungnya sehingga menjadi 9 tabel ini. Tugasnya nanti membuat 9 tabel. Nah ini, ada masalah tadi ya, masalah psiki, ya untuk mendukung nanti ada diagnosa 1 ya, diagnosa ini sama diagnosa 2. Kemudian ada riwayat itu untuk menyimpan nanti kalau pasiennya waktu datang gitu ya, besok waktu datang lagi tidak usah dicatat lagi, datanya kan sudah ada, tinggal dipanggil aja nanti bisa diketahui riwayatnya apa. Kemudian identitas sudah sama SLKI. Ya, ini ada 9 nanti. Nah, struktur dari tabelnya ini apa ini? Ada di dalam kita di pertemuan kali ini ingin membuat ini. Jadi membuat database. Nah, ini kisi-kisinya ya. Pastikan MySQL. Nah, kita di pertemuan ini kita menggunakan namanya MySQL. MySQL itu di mana? Kalau di bawaan dari Windows yang kemarin menggunakan SAM ya. Silakan dipastikan lagi. Jadi hari ini wajib ada pertemuan 6 dan 7 itu wajib MySQL-nya dicentang. SAM control panel ya.
control panel di running, atau pakai, kalau saya tidak tahu pakai yang aplikasi yang Android. Kalau yang Android selain SWeb ya, kalau yang kemarin ada teman-teman yang pakai iPhone, ada di store-nya itu ya, nanti dicek MySQL bisa dijalankan atau tidak. Nah, ini wajib, ini MySQL wajib running kondisinya. Nah, cara membukanya bagaimana? Di penjelasan video saya yang saya share itu ada dua cara asli. Tapi saya khawatirnya kalau dikasih dua cara bingung ya. Nanti silakan pakai yang cara menurut saya paling mudah ya, walaupun tidak saya bilang paling simpel ya, tapi paling mudah untuk dipahami karena meminimalisir kesalahan. Silakan diakses saja di browser ya. Ini tanpa menggunakan internet, asal SAM-nya ini sudah jalan tadi. SAM-nya sudah jalan, MySQL-nya ini bisa dijalankan. Localhost, PHP, MyAdmin. Di enter saja nanti. Oh ya, biasanya yang teman-teman salah ini di ini. Jadi nyebutnya ngetiknya tidak di browser, di alamat browser, tapi di pencarian. Biasanya sering gini. Nah, waktu Google gini ya, contoh waktu sini. Nyari ketiknya di sini. Nah, itu salah. Karena kalau diketik di sini, nanti dia bukan ke admin yang akan kita, nah nanti dia ditunjuk ke sini, localhost 80. Ini salah ini. Ini bukan di komputer kita. Yang ingin kita akses itu di komputer lokal kita. Pakainya ini. Jadi di browser pastikan localhost PHP admin. Kalau bingung, kalau patut diketik kok langsung ke defaultnya ke search engine atau ke pencarian, bagaimana Pak? Ditambahkan komplitnya. HTTP ini ya. HTTP titik dua slash enter. Nanti dia akan nembak ke PC ini. Ya mungkin butuh waktu ya. Saya kemarin habis praktikum di lab itu juga sama ya. Yang menggunakan komputer sudah Core i3 sekian-sekian ya. Ya 3 tahunan ya belinya. Itu juga butuh waktu. Ya betul. Jadi kalau butuh waktu jangan buru-buru ini komputernya lalat nih. Memang dia butuh proses. Ini tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita ingin membuat database, jadi mana? Rangka ini database management system ini, itu kita buat rangkanya dulu ya, DTMS-nya dulu. Mau disimpan dengan apa DTMS-nya? Ya, DTMS-nya kita nanti simpan dengan ini sesuai yang ada di sini. Ini sudah saya share yang ini ya. Yang ini sudah saya share di kelas praktikum di pertemuan 6. Kalau yang materinya tadi ini, itu saya share di kelas teori. Nah, silakan nanti disimak. Langkah-langkahnya ada juga di sini. Kalau menggunakan command.from ya. Kalau di sini pakainya command.from. Tidak php-admin. Kalau php-admin langkahnya di video yang tadi saya share di kelas teori. Kalau saya ulang saja ya. Kita ingin membuat sebuah basis data ini. Nah, ini langsung step by step yang saya praktekkan. Pertama kali buka, pastikan SAM tadi sudah ya. Kemudian yang kedua, buka browser ya, ketikkan di addressnya ya. Jangan di pencarian Google atau kalau di Microsoft itu Bing ya, jangan di sana, tapi di browser sini, di alamat address bar. Kalau sudah, sekarang ini buat database-nya. Tadi kan sudah kebuka ini. Cara membuat database-nya bagaimana? Setelah kita buka localhost PHP admin, di sini ada namanya databases. Ini diklik saja databases-nya. Apa tadi? Kriterianya kita buat NIM-nya masing-masing ya. Sikap NIM-nya masing-masing. NIM ganti dengan NIM masing-masing. Oke, contoh aja ini. Sikap. Ini di sebelah kiri ini database yang sudah ada ya. Jadi besok di pertemuan 7 itu jangan diulang buat database lagi. Karena kalau sudah praktek di komputer masing-masing ya, di sini nanti akan ada. Jadi buatnya sekali aja. Contohnya berapa ini name-nya? Sebentar, coba saya lihatnya. Jadi kelas berapa tadi? 25, 11, Pak. 25 ya. 25, 11, terus nomor urut ya. Iya. Oke, saya contoh 300 ya, yang belum yang tidak ada.
Ini tidak bisa diubah yang sebelah kanannya ini, UTV 8MB4 underscore general G, tidak usah. Klik saja. Oke, kalau sudah nanti ada keterangan database created, ya nanti sebelah kiri akan muncul. Nah, dia biasanya dikelompokkan kalau namanya sama gitu ya. Nanti dia kayak dibuat folder seperti ini. Karena saya sudah membuat 24 ini yang kelas reguler ya. Yang sekarang semester 3 kemarin karena harus disimulasikan pakai materi ya, berarti ini sudah ada. Karena ini namanya sama, langsung ke sini. Jadi kalau kalian buat satu aja ya, nanti lurusnya dengan ini sikap ini. Nanti munculnya langsung sikap, NIM-nya berapa. Jadi kalau sudah membuat database sudah, sekarang kita ini kalau tadi sudah membuat database, yang tadi semula kan server ini ya. Waktu kita membuat database kan posisinya ada di server 127.0.0.1. Kemudian klik databases, jadi kan ketik sini. Kan masih di server ini. Begitu tadi waktu klik gitu ya, dia langsung nembak di air atas ini ada server, kemudian langsung database. Kalau ini sudah aktif di database, baru kita membuat tabelnya. Cara membuat tabelnya. Cara membuat tabelnya bagaimana? Step by stepnya sama. Boleh menggunakan coding. Coding itu yang di sini. Sebentar. Ini di halaman. Ini membuat database, kalau membuat coding seperti ini. Ini, create database, ini. Create database, sikap, NIM-nya masing-masing. Itu kalau ingin mempraktekkan ini bagaimana Pak? Seumpama inginnya pakai coding gitu, tidak ingin pakai yang tadi. Oke, contoh kalau ingin pakai coding, tapi saya kira tidak ada ya. Karena nanti itu tidak dipakai. Itu hanya untuk membuat di awal, nanti seterusnya tidak kita pakai. Tapi kalau ingin belajar, oke lah. Coba kita kan hapus dulu ya. Kita coba seolah-olah ini belum ada. Database yang dua, ini kita hapus. Oh iya, jangan menghapus file yang bawaan. Nanti kalau kehapus, baik sengaja maupun tidak, nanti PHP-nya jadi error, tidak bisa dipakai. Jadi hati-hati kalau menghapus buah database ya. Pastikan yang kalian buat sendiri, jangan yang bawaan. Oke, saya drop, ini contoh aja, menghapus database ya. Coba saya ulangi, membuat database tapi menggunakan sintak gitu ya. Klik di SQL-nya aja. SQL-nya, sebentar, saya modulnya. Kebuka. Ya, enggak, ya langsung. Oke. Langsung diketik di sini. Membuat berarti create ya. Create database, jangan jamak ya. Ada base sama bases. Kalau bases itu menampilkan database dalam jamak, show databases. Tapi kalau membuat database aja. Apa tadi sikap 25. Oh ya, nama database wajib tidak boleh ada spasi ya. Kalau ingin sama contoh sikap NIM-nya masing-masing berarti kasih underscore. Jangan pakai slash ya. Jangan pakai minus ya. Pakai underscore aja. Jadi berapa? 25, 11, 300 contohnya. Kalau sudah diklik go di sini. Ini ada tombol go-nya. Ini di bawah kanan ini ada tombol go-nya. Klik go. Nah, nanti kalau sudah berhasil, sebelah kiri, nah nanti langsung muncul. Ya, sama caranya. Jadi boleh di databases tadi, create, atau lewat SQL, pakai coding yang ada di modul. Yang mana ada di modul. Nah ini, create database, sikap, name-nya masing-masing. Oke, kalau sudah, apa sekarang kita membuat table ya. Ini so databases itu kalau di PHP MyAdmin tinggal klik saja muncul sebelah kiri. Ini begitu loading di sini sebelah kiri sudah so databases yang muncul semua di sini. Oke, itu di skip dulu sebentar, kanan kiri aja ya. Kita ingin membuat ini ya. Jadi kita sudah membuat kerangka wadahnya dulu. Sebelum nanti kita isi tabel-tabel, kita buat database-nya dulu, yaitu sikap NIM. Ya, kalau sudah wadahnya dibuat, kita buat tabel. Tabel yang pertama kita buat apa? Ini ada namanya tabel masalah.
Tadi tabel itu kan mewakili apa atribut ya, entitas ya. Entitas itu nanti menjadi sebuah tabel. Nah, tabel itu memiliki atribut. Atribut itu kalau di dalam apa Excel itu namanya kolomnya ya. Kolom tabel namanya atribut atau field, nanti kita sebut namanya field. Field ini masalah itu maksudnya ya atribut dari entitasnya apa. Kemudian sebuah atribut atau sebuah field nanti dari sebuah entitas itu memiliki nama, kemudian tipe data, sama panjang datanya. Sama nanti ada namanya key ya. Key itu kunci. Kunci dari setiap tabel nanti untuk mempermudah dalam kita mensorting, mencari, nanti ada fieldnya atau atribut tadi harus dikasih key atau kuncinya. Key itu apa maksudnya? Key di dalam sebuah atribut itu maksudnya untuk menjadi key nanti ada beberapa macam, tapi yang sering kita pakai nanti primary ya, primary key. Apa itu primary key? Primary key itu adalah penentu field line. Jadi kalau saya sebut di tabel atau di apa entitas mahasiswa ini, supaya kalau saya sebut satu field tapi mewakili seluruhan data dari entitasnya mahasiswa, ya saya sebut NIM aja. Jadi NIM itu cirinya biasanya sebuah kunci primer itu biasanya datanya tidak double. Datanya tidak boleh kosong, datanya tidak boleh double nanti. Jadi NIM dari angkatan sekian sama dengan awal itu tidak mungkin sama. Jadi dibuat. Maka biasanya setiap NIM itu kan ada tahun, ada prodi, ada nomor urut gitu ya. Itu menghindari double data NIM gitu. Nanti setiap tabel memiliki itu, primary key. Nanti ada lagi yang namanya auto increment ya. Di dalam tabelnya ada namanya auto increment. Apa itu auto increment? Auto increment itu ya sesuai maknanya ya, otomatis. Increment itu pengurutan ya, increment. Jadi waktu datanya ditambahkan, dia otomatis ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tidak usah kita urutkan, dia datanya urut sendiri, auto increment. Kayak gitu ya. Kemudian ada nanti nul ya. Nul itu maksudnya waktu diisi itu defaultnya nul atau tidak. Ini biasanya dipakai untuk yang ini ya, kayak harga dari sebuah apa produk gitu. Jadi datanya tidak kosong. Kosong itu maksudnya tidak ada nilainya. Tadi diisi nul kalau belum diisi gitu. Namanya nul. Ini kayak tadi sudah default ya. Defaultnya karena nulnya no ya berarti not nul defaultnya. Ini aslinya tidak perlu diperhatikan nih defaultnya. Tidak begitu penting untuk kita telah lebih lanjut kaitan dengan sistem keperawatan ini. Oke, kita coba membuatnya. Cara membuatnya bagaimana? Ada dua cara juga kayak yang tadi membuat database ya. Bisa melalui kalau sudah kita pilih, oh ya, kalau tadi menggunakan create database sikap NIM ya, begitu siku, itu dia tidak bisa otomatis di sini langsung aktif ke database-nya gitu ya. Dia harus klik ketik coding use nanti. Tapi kalau bisa juga use itu langsung diklik di sini bisa. Jadi setelah dari server harus pindah ke database yang kita buat. Bila bisa diklik di sebelah kiri atau perintahnya sini. Use pakai besar kecil tidak apa-apa ya. Sikap tadi berapa tadi? 25 11 300. Kita coba go. Oh ya, perintah ini ternyata tidak mau pakai coding, pakainya klik saja. Harusnya kalau pakai CMD itu bisa pakai use. Contoh di modulnya tadi, ini untuk pindah ke database yang aktif sebelum kita buat tabel, pakai use sikap name. Itu kalau pakai CMD. Pakai PHP Amin tidak mau double, harusnya diklik mintanya. Oke, lebih simpel ya. Oke, sampai mana tadi? Ya, pastikan sebelum buat tabel itu di database yang kalian buat, yaitu di ini. Update-nya di database sikap sekian-sekian. Kalau sudah baru kita buat tabel. Tabelnya apa yang pertama kita buat?
tabel masalah, atau ini strukturnya ya. Nih, yang kita buat tabel masalah. Ya, caranya bagaimana? Ya ini aja, disamakan di sini. Coba ini kita buat di move to new window. Oke, coba kita buat kanan kiri ya. Ini yang sebelah kirinya. Oke, masih kelihatan ya? Masalah sama di sini. Create new table. Jadi ini kan sudah diaktifkan menunya tadi di sini. Jadi kalau tadi hilang kan sebelah sini kalau dimaksimal kan sebelah sini. Kalau di kanan kiri ya tampilan view-nya horizontal, vertikal dibagi dua itu disembunyikan di garis ini. Jadi kalau mencari oh enggak ada strukturnya atau SQL-nya Pak, klik yang garis 3 ini. Kemudian sampai mana tadi? Membuat database, membuat tabel. Tabelnya ketik aja namanya apa, salah gitu. Ketik aja namanya, nama tabelnya. Tabelnya kita membuat tabel masalah. Number of column itu banyaknya atribut ya. Kolomnya ada berapa? Itu sesuai dengan filenya ini. Jadi untuk masalah itu ada filenya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 menjadi kolom. Jadi tadi saya bilang kan atribut itu menjadi kolomnya, kolom dari tabelnya. Jadi 4, oke, 4 di create. Kalau udah di create, oke. Nanti ada isian di sini lebih sederhana ya. Ada name-nya, atau kalau udah bahasa Indonesia ada nama, tipe, panjang, values ya. Oke, namanya tinggal ditulis sesuai yang ada di tabel ini. ID contohnya. ID. Kemudian di sini ada integer sudah. Panjangnya berapa? Length value-nya. Panjang ini, isiannya gitu ya. Kalau integer itu kan angka ya. Angka kalau dikasih 4 maksudnya panjangnya 4 digit. 4 digit itu nilainya bisa berapa? 9999 9999 ya. Maksimal nilainya gitu maksudnya. Sudah banyak ya. Ini masalah Anda tahu itu kalau masalah keperawatan di buku masalah keperawatan Indonesia itu berapa ada ribuan pondok ya, tapi tadi bisa mengcover 9.999 data. Oke, kalau sudah kita turunkan ini kan satu baris ya ID NIK integer 4 ya. Kemudian defaultnya tidak usah diganti, biarkan saja. Ada primary ya, primary itu nyebutnya di mana ini di kolom indeks. Indeksnya kasih primary, kemudian nanti ada message lagi add index, go saja ya. Tidak usah ditambahkan apapun, tinggal di go saja untuk nambahin primary. Kemudian di sebelah kanan ekstranya di sini adalah auto increment. Ini dicentang. Nah, gitu. Itu yang biasanya yang agak butuh ke kanan itu yang primary key. Kalau yang di bawahnya tidak usah. DP contoh. DP itu hanya cukup tipenya apa. DP itu diagnosa perawatnya maksudnya. Nomor diagnosa perawatnya. Tipenya adalah varchar. Panjangnya 5. 5 itu berarti 5 karakter ya. Nanti kalau di 000 berapa? D itu diagnosa berapa masalahnya 4 digit nanti 0001 ya. Kalau nanti kedua ya 0002 dan seterusnya. Kemudian jadi cukup sampai sini aja yang pilihan tanpa primary key ya. DP kemudian MSLH. Kemudian ini tipenya varchar. Kemudian panjangnya 50. Jangan takut salah ya. Salah enggak apa-apa nanti direvisi. Tambah saya buat salah aja ya. Ini luran gitu ya. Contoh saya buat salah. Saya tahu cara mengeditnya bagaimana. Varcharnya ini 50 saya ganti tipe mungkin 40 gitu ya. 40. Kalau sudah di save ya. Di save. Oke. Sudah jadi seperti ini. Sudah defaultnya non. Kalau mau diganti enggak, tadi saya bilang nulnya enggak pengaruh ya, enggak usah no. Enggak usah aja yang untuk nul defaultnya nul tadi, enggak usah non saja. Oke, jadi ini tadi kan ada kesalahan.
kesalahannya terhadap luaran ini. Kan seharusnya luaran ya. Luaran. Saya coba sing. Ini varcharnya juga 40, saya ingin ganti 50. Kalau dia satu file saja yang bermasalah atau yang mau diedit, ya tinggal diklik change aja. Tapi kalau lebih dari satu, centang dulu, baru change. Ya, baru di sini. Tapi kalau hanya satu saja, centang boleh, tidak dicentang boleh. Langsung change aja. Ini diganti menjadi luaran. Luaran. Harganya tadi berapa? 50. Udah gitu, gampang itu membuat tabelnya. Jadi tidak perlu di aslinya yang kerja di balik layar ini. Alter table masalah ceng luaran varchar kan panjang. Kalau mengingatnya ya lumayan ya. Sudah banyak aktivitas di kerjaan, suruh ngapalin coding gitu ya. Susah nanti. Kita buat yang paling simpel aja. Oke, kalau sudah oke ya, contoh kalau saya ambil satu lagi ya, gejala. Nanti untuk yang lainnya silahkan di explore sendiri ya. Caranya sama. Coba saya buat lagi tabel. Tabel kan tadi tugasnya membuat 9 ya. Mana tadi? Tabelnya mana tadi? Satunya. Oh ini. Yang gejala ya. Sekarang coba saya gejala. Gejala itu ada 3 field. Kalau mau menambahkan tabel, ini kan kita akhirnya di tabel masalah ya. Karena tadi kita create masalah. Kalau ingin nambahkan tabel, jangan aktif di tabel yang baru kita buat, tapi aktifnya di database. Karena tadi hierarkinya kan kita buat database itu isinya adalah tabel-tabel. Nah, tadi ini ya, DBMS ini kan isinya beberapa tabel. Karena kalau sudah kita buat tanah tadi masalah, kita aktif di sini, ke tabel ini gitu. Jadi kalau ingin membuat tabel gejala, kita harus keluar dulu ke DBMS-nya, ke tabel, ke basis datanya, yaitu di sikap NIM-nya tadi. Jadi kita klik dulu database sikap ini, yang atas boleh, yang sebelah kiri juga boleh, tidak apa-apa. Sama saja. Jadi kalau sudah database ini, baru kita membuat lagi gejala. Saya salahkan ya, gejala gitu ya. Gejala isinya 3, nanti kita revisi gitu ya. Untuk gejala tadi, tabel strukturnya adalah ID ya, sini ID. ID saya tadi kan untuk mengubah file sudah saya temukan ya. Sekarang saya benar aja yang filenya, tapi tabelnya yang salah gitu ya. Ini integer. Oh ya, yang sering terjadi kalau kesalahan primary key-nya belum diaktifin ya. Oke ya, enggak apa-apa. ID-nya coba saya buat belum saya aktifkan di primary-nya ya. Ini panjangnya gejalanya adalah 4, ID-nya ya. Kemudian oke, primary sama auto increment-nya seolah-olah belum saya lakukan nih. Oke, biar salah dulu, biar nanti tahu cara mengeditnya. Jadi kalau salah itu tidak horor duluan ya. DP itu varchar 5. Ini 5. Kemudian di sini jalan. Oh ya, di dalam apa? Manajemen DBMS yang kita lakukan namanya DDL ya. Data Definition Language. Ada di penjelasan di sini. Di DDL itu apa saja? DDL itu ya dari membuat ya. Sebentar. Nah, ini. Jadi DDL itu create, yang kita lakukan membuat database, membuat tabel, kemudian nanti memodifikasi, merename tabel, menghapus, itu namanya DDL. Data Definition Language ya. Tapi ini hanya kita lakukan sekali. Nanti kalau sudah ya berikutnya yang perlu malah yang DML-nya tadi. Besok ini kita pakai sampai dengan pertemuan ke-15. Ada select, insert, update, delete gitu ya. Sebentar, ada message apa ini? Pelayanan, oke, enggak apa-apa. Bentar saya cek rekamannya masih enggak tadi. Oke, masih. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? DML ya, oke. Kita lanjutkan tabel apa? Gejala ya. Integer, gejalanya apa ini? Varchar berapa ini? 100 ya. 100 kata. Oke, kemudian saya go saja.
Ini kan primary sama auto increment seolah-olah memang belum saya dibuat salah. Coba saya save. Apa yang terjadi? Lama. Harus buat. Oke. Processing request sudah burning. Keluar. Oke, sudah ya, sudah masuk ini. Gejala sama masalah. Cuma kalau diklik mana tadi? Aku hilang lagi. Di sini. Oke, klik database-nya. Tadi kan ada gejala sama masalah. Kalau dilihat di struktur masalahnya tadi, oh ya, waktu kita klik tabel gitu ya, nanti defaultnya dia browse. Browse itu apa? Menampilkan ya. Ini perintahnya. Select bintang permasalah. Menampilkan isi dari tabel. Tapi kalau kita ingin melihat strukturnya tadi, waktu yang kita buat, klik strukturnya ya. Strukturnya diklik. Nah, di sini. Kalau ingin mengganti apa strukturnya di sini. Atau mampu. Coba kita lihat yang gejala. Gejala, tadi kan kita lihat strukturnya. Strukturnya kan salah ini. Ini belum ada kunci primary key-nya kan belum ada. Nah, cara memodifikasinya bagaimana? Klik aja jeng ya. Jeng. Cuma kalau di jeng itu tidak ada pilihan primary ya. Tidak ada key-nya. Tidak ada pilihan untuk tadi indeksnya tidak muncul. Munculnya gimana? Munculnya dia lewat sini. Jadi kalau kesalahan primary key belum diklik ya, klik tabelnya, kemudian strukturnya dilihat. Nah, di sini bawah itu ada namanya indeks ini, ada indexesnya. Indexesnya no index defined, belum didefinisikan gitu ya terhadap fieldnya yang mana. Klik aja nanti. Klik on index on ya one, kolomnya apa digu. Kita pilih indeksnya dari apa primary ya. Primary, kolomnya apa? ID. Kalau sudah digu saja. Kalau sudah, dia sudah berhasil. Nah, ini sudah ada kuncinya. Cuma auto ekstranya belum ada. Auto increment. Kalau auto increment, gimana caranya? Cek saja. Kayak tadi. Digeser ke kanan. Auto incrementnya ini jangan lupa dicentang. Tapi indeksnya di ceng itu tidak ada ya. Indeksnya di bawah tadi. Nah, itu tolong dipahami nanti kalau biasanya sih ada yang salah. Cara modifikasi seperti itu. Sekarang nama tabelnya salah ya. Tadi dibuat salah. Kalau ingin editnya bagaimana? Aktifkan di database ini ya, diklik di database-nya, klik tabel yang mau diedit. Di sini tidak ada rename. Rename-nya ada di mana gitu. Rename-nya ada di sini. Ada di operation, Nanti ada yang namanya pilihan rename. Remove, rename to, lah ini ada ya. Di bawahnya itu database comment, create new table, enggak, rename database. Oh, enggak. Oh, ini yang kita aktif di database-nya. Aktifkan dulu tabelnya dulu. Nah, kalau sudah di sini, baru kita tidak ada rename-nya ada di operation. Nah, di sini ada rename table ke apa gitu ya, itu jalan. Kalau sudah digo, oke. Dan nanti silahkan kalian lakukan sehingga menjadi 9 tabel ini ya. Untuk tabel berikutnya ini keterangannya. Ada SLKI, strukturnya seperti ini. Ada SIKI, ada user, ada diagnosa, ada diagnosa 2, identitas, dan terakhir riwayat. Ini riwayat yang agak banyak filenya. Caranya sama, banyak sedikit. Tadi kan pilihan 4. Kalau di identitas berapa ini? Riwayat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. 24 nih. Ini biasanya ada penjelasannya di sini berapa fil gini. Kalau sudah kita aktifkan. Atau kita lihat strukturnya. Oke, itu tugasnya di pertemuan ke-6 ini. Ya, untuk screenshotnya bagaimana? Screenshotnya seperti ini. Nanti kalau jadinya seperti apa, itu untuk bisa menampilkan tabel dan
Kalau tadi kan di PHP admin hanya daftar tabelnya aja ya. Baru waktu kita pilih salah satu tabel, baru muncul strukturnya apa. Kalau ingin langsung tabel dan strukturnya bagaimana? Ada di sini. Jadi untuk membuat tugas nanti screenshot seperti ini, itu ada di sini. Ada di klik dulu database-nya ya. Kemudian di sini ada more, kemudian ada designer nih. Ini ada designer. Karena kita baru dua ya, baru dua. Nah ini tinggal nanti dirapikan. Oh ini tampilan masalah dulu, sehingga menjadi satu layar gini ya, geser-geser. Yang dirapikan. Itu ya. Saya kira itu baru di DL dulu. Oh ya, kalau yang menghapus gimana? Menghapus ya sama saja. Kalau menghapus diklik centang drop. Tapi ya itu, kalau menghapus sudah ada isinya ya isinya nanti juga akan hilang. Jadi hati-hati kalau menghapus, baik itu database maupun table ya. Makanya drop. Ada yang mau bertanya? Silakan. Pak, ini tadi yang recording siapa, Pak? Nanti saya seperti biasa, tak taruh dulu di YouTube, nanti saya share di kelas praktik. Itu Siap, sudah Pak. saya rekam. Siap Itu mendengarkan suaranya jenengan lagi, Pak. nanti jangan sampai terngiang-ngiang sampai mimpi ya. Cukup di alam sadar saja ya. Ya, khawatir saya gini, kalau rekamannya terlalu panjang itu bosen dah gitu ya. Kalau kita ketemu kan bisa ya tapi mau nggak mungkin ya. Ya dinikmati lah kuliah daring memang seperti ini. Tapi Itu ya. membantu kok, Pak, mengulang-ulang suaranya jenengan, Pak. Oh gitu ya. Siap. Jadi gitu. Nanti kalau kurang dari materi saya bisa kalian tambahi dengan materi yang lain di internet itu banyak yang katanya membahas di BMS, PHP ini. Bahkan yang sampai tingkat mahir nih ya. Ini baru pemula nih, beginner ini. Ya, saya kira cukup malam hari ini. Mungkin kalian ada kuliah yang lain. Saya